Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dina Lorenza dengan NPM 5019142. Yang terhormat Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan selaku dosen pembimbing mata kuliah Telaah Kurikulum. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi model perkembangan kurikulum dan tematik. Yang pertama, pengertian model pengembangan kurikulum. Model adalah pola-pola penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Model dapat ditemukan dalam hampir setiap bentuk kegiatan sekolah atau pendidikan, seperti model pengajaran, model administrasi, model evaluasi, model supervisi, dan model lainnya. Menggunakan model pada perkembangan kurikulum dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Banyak sekolah atau fakultas mempunyai rancangan untuk 1 tahun. Mereka telah memikirkan polanya untuk memecahkan masalah pendidikan atau prosedur yang tidak dapat dihindari. Walaupun begitu, mereka tidak mempunyai label kegiatannya sebagai rancangan. Yang kedua, model-model perkembangan kurikulum. Yang pertama, administratif. Model administratif merupakan model pengembangan kurikulum paling lama. Model ini sering disebut garis Langstab atau top down atau Langstab. Yang kedua, model grassroots, dari bawah. Jika pada perkembangan model administratif kegiatan perkembangan kurikulum berasal dari atas, model ini inisiatif justru berasal dari bawah, yaitu dari para pengajar yang merupakan para pelaksana kurikulum di sekolah-sekolah. Yang ketiga, Bacon. Sesuai dengan namanya, model ini diformulasikan oleh G.A. Bacon tahun 1964, yaitu mengemukakan ada 5 langkah penting dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum. Langkah pertama, pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengembangan kurikulum harus menentukan lebih dahulu lokasi atau wilayah yang akan dijadikan pilot proyek untuk pengembangan kurikulum. Langkah kedua, setelah wilayah atau lokasi yang akan menjadi pilot proyek sudah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah menentukan personalia yang akan ikut terlibat di dalam pengembangan. Langkah ketiga, bila personalia sudah disusun dengan baik, maka langkah berikutnya adalah pengorganisasian. Langkah keempat, pada langkah ini ditentukan implementasi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum merupakan pekerjaan yang cukup rumit karena membutuhkan kesiapan dalam banyak hal, seperti guru sebagai pelaksana kurikulum di kelas, fasilitas siswa, dan manajer pimpinan sekolah atau administrator sekolah. Langkah kelima, setelah semua kebutuhan untuk kepentingan pelaksanaan atau implementasi terpenuhi dan sudah dapat dilaksanakan, maka langkah berikutnya yang merupakan langkah terakhir dari pengembangan kurikulum. Model Bacon adalah mengevaluasi kurikulum. Yang keempat, Ralph Taylor. Menurut Ralph Taylor ada 6 langkah dalam pengembangan kurikulum. Langkah-langkah pengembangan kurikulum. Langkah pertama, Taylor merekomendasikan bahwa perencanaan kurikulum akan mengidentifikasi umum, tentatif, general, objektif dengan mengumpulkan data dari 3 sumber, yaitu kebutuhan peserta didik, masyarakat, atau misi yang diperlukan, dan subjek matter. Yang kedua, langkah kedua, setelah mengidentifikasi beberapa buah tujuan umum perencanaan, merefine-nya dengan cara menyaring melalui 2 saringan, yaitu filosofi pendidikan dan psikologi belajar. Langkah ketiga, menyeleksi pengalaman belajar yang menunjang pencapaian tujuan, menentukan belajar yang harus mempertimbangkan
persepsi dan pengalaman yang telah dimiliki oleh peserta didik. Langkah keempat, mengorganisasikan pengalaman ke dalam unit-unit dan menggambarkan berbagai prosedur evaluasi. Langkah kelima, mengarahkan dan mengurutkan pengalaman-pengalaman belajar dan mengaitkannya dengan evaluasi terhadap keefektifan perencanaan dan pelaksanaan. Langkah keenam, pengalaman belajar evaluasi merupakan komponen penting dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, jenis-jenis kurikulum. Yang pertama, separated kurikulum. Kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum mata pelajaran yang terpisah satu sama lain. Yang kedua, correlated kurikulum. Kurikulum jenis ini mengandung makna bahwa sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup semakin luas. Yang ketiga, Braillard file kurikulum. Kurikulum Braillard file kadang-kadang disebut kurikulum fusi. Taylor dan Alexander menyebut dengan sebutan the BOAR, Failure of Subject Matter. Yang keempat, integrated kurikulum. Kurikulum terpadu merupakan suatu produk dari usaha mengintegrasikan bahan pelajaran dari berbagai macam pelaksana. Yang keempat, fungsi model pengembangan kurikulum bagi guru. Berkenaan dengan model-model pengembangan kurikulum, maka fungsi model pengembangan kurikulum bagi guru adalah: yang pertama, sebagai pedoman bagi guru untuk memilih model pengembangan yang sesuai dengan pelaksanaan pengembangan kurikulum di lapangan. Yang kedua, sebagai bahan pengetahuan untuk melihat lahirnya bagaimana sebuah kurikulum tercipta dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan. Yang mungkin selama ini guru hanya mengetahui bahwa kurikulum itu sebagai sesuatu yang siap saji, padahal melalui proses yang panjang sesuai dengan model mana yang dipilih oleh pengembang kurikulum atau pengambil kebijaksanaan. Yang ketiga, sebagai bahan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan visi, misi, karakteristik, dan sesuai dengan pengalaman belajar yang diharapkan atau dibutuhkan oleh siswa. Yang keempat, sebagai bahan untuk mengadakan penelitian yang merupakan bagian tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Yang kelima, sebagai bahan untuk melihat perbandingan dan keberhasilan tentang model pengembangan kurikulum yang digunakan suatu sekolah yang nantinya diharapkan untuk memperbaiki kurikulum yang dilaksanakan. Yang kelima, tematik. Yang pertama, pengertian tematik. Tematik adalah pembelajaran terpadu yang memakai tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga peserta didik mendapatkan pengalaman yang bermakna. Tema yang dimaksud adalah gagasan pokok untuk pikiran yang dijadikan pokok pembicaraan. Yang kedua, karakteristik pembelajaran tematik. Dalam model pembelajaran tematik di kelas awalnya diterbitkan Balitbang Diknas tahun 2006, dikemukakan bahwa sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberi pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, manfaat pembelajaran tematik. Dengan pelaksanaan pembelajaran dengan memanfaatkan tema ini akan diperoleh beberapa manfaat,
yaitu yang pertama, dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua, siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab isi atau materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat bukan pikir. Yang ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapatkan pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Yang keempat, dengan adanya pemaduan antar mata pelajaran maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat.